Novia. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Tantri. Mmm, saya lagi santai aja nih Bu. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, mohon maaf. Saya mengganggu waktunya Ibu. Enggak kok Bu, kebetulan, saya lagi santai aja, lagi duduk-duduk nih, lagi sambil baca-baca buku aja. Jadi Oh, gimana Bu? gini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Novia bisa membantu saya? Oh gitu. Eee, Boleh silakan, bercerita aja. Semoga kalau misalkan, Ibu bercerita, berbagi cerita dengan saya, jadi, apa yang, jadi kayak unek-unek gitu, jadi masalah Ibu gitu, kita, bisa nyari solusi nanti bareng-bareng, seperti itu. Iya Bu, sebenarnya saya ini ingin dapetin solusi dari Ibu tentang pemecahan masalah yang lagi saya hadapin ini Bu Novia. Oh gitu. Baik Bu, boleh diceritakan, Bu Tantri, apa yang sebenarnya Ibu rasakan saat ini coba? Iya Bu, jadi saat ini saya itu merasakan bahwasanya, saya tidak berhasil dalam pembelajaran TIK di pembelajaran kelas saya Bu. Oh, maksudnya gitu ya, Bu, ya. Jadi, eee maksud Ibu tuh ketika pembelajaran di kelas tuh, Ibu kurang berhasil gitu ya, Bu, ya, dalam pembelajaran TIK seperti itu? Iya Bu, saya itu melihat nilai pendidikan siswa saya, itu banyak yang rendah dalam pembelajaran Bu, apalagi di TIK. Saya berpikir kenapa ya, kok bisa ya peserta didik saya itu nilainya rendah? Jadi saya bingung Bu. Oh, jadi nilai-nilai, anak-anak Ibu itu banyak yang rendah ya, Bu, ya? Oh, eee, kenapa, Ibu, eee, coba berpikir gitu kan, kenapa kok bisa gitu? Kira-kira, ketika pembelajaran itu seperti apa gitu, kok sampai nilai anak-anak itu rendah tuh? Apakah anak-anak di dalam kelas tuh sebenarnya semangat tidak, Bu, ketika mengikuti pelajaran TIK itu sebenarnya? Iya Bu Novia. Hasil nilai anak-anak itu kurang baik. Nah, saya kan mencoba menganalisa, Mmm, bagaimana nih nilainya murid-murid saya kok bisa rendah. Kemudian, saya itu kan mengajar menggunakan PowerPoint karena mhm, memang, di saya mengajar di SMK Negeri 2 Kalianda dan kebetulan di SMK Negeri 2 Kalianda ini anaknya sedang pada aktif di kelas mhm. 10. Nah, saya mengajar menggunakan PPT atau PowerPoint. Apakah mungkin, pembelajaran TIK saya kurang dipahamin dengan beliau karena saya menggunakan PowerPoint ya, Bu? Oh, jadi, menurut Bu Tantri gini deh, menurut Bu Tantri apakah cukup hanya, menggunakan PPT saja ketika dalam pembelajaran? Sedangkan anak-anak yang Menurut Ibu saya sih ajar itu, kurang ya, Bu, ya. anak-anak SMK ya, Bu, ya? Bener juga ya, Bu Novia. Gimana ya caranya biar saya itu ngajar, tapi tidak hanya menggunakan metode PPT saja? Mmm, iya. Jadi, sekarang Ibu tahu, letak permasalahan Ibu tuh di mana. Jadi, tadi kan Ibu hanya mengajar menggunakan PPT saja ya. Jadi sekarang Ibu, Bu Tantri tahu dong, apa yang seharusnya Ibu Tantri akan lakukan, untuk ke depannya gitu, supaya anak-anak tuh lebih antusias dalam pembelajaran TIK itu. Bener, Bu, saya tuh punya banyak sih, Bu, sebenarnya punya banyak rencana untuk anak-anak ke depannya. Banyak yang saya pikirkan, Bu, seperti media-media yang mau saya gunakan untuk Mhm. pembelajaran yang lebih relevan gitu, Bu, untuk anak-anak di kelas 10 SMK saya, khususnya untuk pembelajaran TIK. Tapi kan karakteristik siswa ini kan macam-macam ya, Bu, ya, beda-beda. Iya, Ada yang suka di benar benar. media pembelajaran berbentuk PPT, ada yang di Mhm. media gambar, ada juga
yang suka di bagian audio atau diputarkan video begitu, Bu. Jadi, saya ini masih bingung karena karakteristik mereka ini amat sangat berbeda-beda gitu, Bu. Saya belum menemukan solusi, "Oh, anak saya tuh harusnya sukanya yang ini loh," atau, "Oh, anak saya tuh sukanya yang itu loh." Setelah saya evaluasi, "Kok nilainya masih rendah nih, masih kecil-kecil," gitu. Gimana ya, Bu, ya? Oh, gitu ya, Bu. Gitulah, Bu Tantri, pentingnya kita tuh menggunakan media pembelajaran, yang lebih bervariasi, yang sesuai dengan karakteristik murid, yang pasti berbeda-beda, terutama di anak-anak SMK itu kan jelas karakter mereka tuh sudah terlihat, sudah muncul semua gitu ya, dengan, banyak karakter, seperti itu. Iya, Bu Novia, benar sekali. Sekarang gimana, saya harus memperbaiki media yang saya gunakan, tidak hanya menggunakan PPT saja untuk media pembelajarannya, tapi ada banyak media yang mungkin nanti akan saya gunakan lagi ya, Bu, ya, sebaiknya ya, Bu, untuk, Iya. pembelajaran di kelas saya itu. Bener. Jadi, kita harus lebih, apa ya, lebih meng-upgrade dirilah sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu kira-kira ya, Bu, ya. Untuk, supaya anak ini membuat lebih semangat lagi. Lalu kira-kira bagaimana perasaan yang, Ibu Tantri alami saat ini? Untuk perasaan saya sendiri, saya ngerasa gagal, Bu, karena murid saya ini tidak memahami materi yang saya kasih, padahal kan saya udah, memberikan yang terbaik menurut saya, Mhm. versi saya, seperti saya sudah membuat PPT untuk pembelajaran mereka, tapi pada kenyataannya kok tujuan pembelajarannya nggak tercapai, seperti itu. Rasanya kok gagal banget gitu ya, Bu. Perasaan saya tuh, ya ampun miris sekali seperti itu, Bu. Gimana ya, Bu, ya? Mmm. Sebenarnya, kalau saya menyimpulkan ya dari, cerita Bu Tantri itu tadi, sebenarnya Bu Tantri itu bukan gagal dalam mengajar sebenarnya, tapi hanya perlu peningkatan aja Bu dalam, variasi pembelajarannya, medianya yang Ibu gunakan, seperti itu, dalam kegiatan pembelajaran, begitu Bu. Iya, Bu. Mmm, saya, mau menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Bu, sesuai dengan karakteristik peserta didik saya ini. Tapi gimana ya, Bu, murid saya kan ada banyak karakteristik nih, Bu. Saya seharusnya gimana gitu, Bu, menurut Ibu? Gini deh, kan, menurut Bu Tantri nih gini, bagaimana nanti, untuk menentukan, media itu sesuai dengan karakter murid Bu Tantri itu seperti apa? Jadi, kira-kira nih rencana Ibu ke depannya tuh, bagaimana supaya Ibu nanti itu bisa mengajar sesuai dengan karakteristik karakteristik, murid-murid anak SMK gitu, seperti apa Bu kira-kira? Mmm, menurut saya, murid saya itu kan gaya belajarnya itu kan secara visual. Jadi Mhm. terlihat gitu ya, Bu. Nanti saya mungkin akan menambahkan seperti audio visual, kemudian, mungkin saya tambahkan YouTube untuk pembelajarannya, kemudian saya tambahkan seperti, pembelajaran kinestetik, mungkin menggunakan praktikum, karena di saat praktikum itu kan anak, antara device, kemudian kita langsung otomatis terlihat seperti itu, Bu, ya, dan Mhm, kita benar. mencoba secara langsung. Nah, mungkin juga nanti setelah selesai pembelajaran agar tidak boring, karena anak kita banyak yang boring juga ya, Bu, ya. Nah, Iya mungkin saya tentunya. akan menambahkan permainan seperti game puzzle, kemudian saya tambahin ice breaking, seperti itu mungkin, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi sudah bagus sih ide-ide dari Ibu tadi, sudah baik dengan langkah yang Bu Tantri akan ambil itu sudah tepat sekali. Saya juga setuju dengan ide-ide Bu Tantri, seperti itu. Jadi keren lah gitu. Iya, Jadi Bu. perasaan Ibu setelah kira-kira gimana perasaannya sekarang setelah, kira-kira dapat gambaran nih sedikit gitu kan, sedikit banyak dapat gambaran nih bakalnya saya nanti kan, supaya sesuai dengan karakteristik siswa itu saya belajarnya menggunakan puzzle tadi dengan video, seperti itu. Jadi Iya, perasaannya Bu. sekarang gimana? Sekarang saya
perasaan saya yang saya rasakan adalah lebih merasa lega gitu, Bu. Karena saya bisa memperbaiki untuk ke depannya, untuk pembelajaran saya. Dan saya merasa, oh berarti, mungkin pola media saya aja yang kurang dan nanti insya Allah akan saya perbaiki ke depannya agar media pembelajaran saya lebih baik lagi dan nilai pembelajaran anak-anak saya tentunya bisa dapat berubah, seperti itu. Iya, bagus sekali itu Bu Tantri. Selanjutnya, menurut Bu Tantri, tindak lanjut apa yang akan Ibu Tantri lakukan untuk ke depannya? Setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini gitu, apa tindak lanjutnya? Iya, Bu Novia, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial, karena kan nilainya kemarin pada rendah ya, Bu, ya. Dengan Benar. menggunakan media video pembelajaran, atau audio, atau gambar, ataupun, puzzle, game puzzle, ataupun nanti mungkin saya menggunakan, paper, tapi, bentuknya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Agar anak-anak mudah dan menyenangi serta memahami pembelajaran yang saya kasih. Dan di kelas tidak boring mungkin anak-anak ya, Bu, ya. Ya, bagus sekali Bu Tantri. Memang harus seperti itu ya. Jadi, kita tuh, harus sebisa mungkin untuk bertanggung jawab, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus menerapkan perkembangan apa namanya, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi ini di TIK ya Bu ya. Itu sangat-sangat cepat sekali perkembangannya. Eee, Mungkin dengan diferensi konten bisa, kan banyak ya, Bu, ya, berdiferensi proses, produk, mungkin bisa Ibu terapkan. Lalu, apalagi yang ada di kelas Bu Tantri, peserta didiknya ini kan, mempunyai kemampuan yang berbeda atau karakteristik yang berbeda ya, karena, anak-anak SMK seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Bu Novia, terima kasih atas sharing-nya hari ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harusnya saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Dan, saya bisa menggunakan semua sumber media untuk memperbanyak, mot motivasi, kemudian juga untuk media pembelajaran yang berrelatif banyak gitu, Bu. Jadi medianya nggak cuman itu aja. Contohnya seperti saya tambahkan mungkin nanti video, audio, kemudian ice breaking juga dalam pembelajaran saya sehingga tidak membosankan. Sehingga belajar, belajar siswa, kemudian saya anak-anak saya itu tidak merasa bosan dan malah menyenangkan gitu. Nanti jadi penyemangat buat mereka untuk menyukai Benar. di pembelajaran TIK ini, seperti itu, Bu. Sehingga nanti pembelajaran yang saya kasih lebih maksimal dan tercapai, seperti itu, Bu. Terima kasih ya Ibu Novia untuk Oke. sharing-nya hari ini, luar biasa sekali. Sama, semangat selalu ya Bu Tantri untuk Selalu menghadapi semangat anak-anak Ibu, SMK, pokoknya insya semangat. Allah. Iya Ibu, terima kasih Keren Bu banyak Ibu Tantri, Novia. sama-sama, oke. Luar biasa, saya merasa senang hari ini. Alhamdulillah ya sama-sama lega kita, saling Alhamdulillah iya Bu, saling saya sharing menemukan gitu ya. pemecahan masalah. Betul Bu, jadi masalah saya sepertinya sudah tidak terbebani lagi seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu Novia. Iya, sama-sama Bu Tantri. Mungkin, saya langsung memberikan umpan balik ya Bu ya? Iya Ibu, silahkan. Sebentar. Di sini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Di sini, saya sebagai coach itu saya merasa percakapan itu sudah berjalan dengan baik, koci pun Bu Tantri gitu ya, sebagai koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan menceritakan masalah yang sedang dihadapi, serta pemikirannya ke depan. Saya juga merasa, cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh koci atau Bu Tantri ini, gitu. Terus, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu saya, tadi setelah kita melakukan coaching itu saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk, dalam mengajukan pertanyaan, yang mendorong, Bu Tantri atau coaching itu untuk berpikir lebih kritis lagi. Lalu,
apa yang, Ibu lakukan untuk, tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi, supaya saya tuh tetap, dalam coaching ini kehadiran penuh, itu sebelum melakukan coaching saya sudah sangat meluangkan waktu untuk terutama menenangkan pikiran, kemudian yang kedua fokus pada apa yang, akan saya lakukan. Dengan coaching saya juga, berusaha untuk bersikap terbuka terhadap, apa yang disampaikan oleh coaching, seperti itu. Kemudian apa yang akan, Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan tadi supaya lebih kritis dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan, umpan balik dari coaching dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Novia atas umpan baliknya, luar biasa sekali. Saya Oke. sangat senang hari ini Bu Novia. Lalu ini ada pertanyaan terakhir Bu. Untuk, Ibu, apa yang, Ibu rasakan pada saat saya coaching gitu? Apa tadi Bu yang Ibu rasakan pada saat Yang saya rasakan saat, Ibu coaching, saya, luar biasa sekali. Ibu memberikan ide-ide, kemudian pertanyaan yang relevan dan membantu saya untuk, memecahkan masalah yang saya alami, Bu, alhamdulillah, Bu. Jadi saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi dan itu sudah terpecahkan. Jadi saya menemukan solusi yang sangat amat baik dan insya Allah nanti akan saya terapkan, Bu, di media pembelajaran saya. Luar Oke, biasa. keren. Jadi sebenarnya saya itu tidak memberikan solusi, tapi saya hanya memancing gitu ya tadi ya, memancing gitu, apa yang Memancing ada dalam tapi pikiran memberikan Ibu solusi gitu. juga, Bu. Ibu memberikan pertanyaan, kemudian saya menjawab, saya pikir, "Oh iya ya, luar biasa sekali ini dari Ibu Novia." Jadi saya, "Oh iya ya, nanti mungkin akan saya perbaiki lagi untuk media pembelajaran saya, biar siswa saya ini nilainya tidak kurang, Bu." Karena kemarin kan nilainya mereka lumayan banyak yang rendah dan sekarang Mhm. nanti akan saya perbaiki solusi dari Ibu Novia, seperti itu. Terima kasih ya Ibu, Ibu sudah memberikan solusi yang Sama-sama. amat sangat baik untuk saya. Sama Bu Tantri, oke.